memasuki arena pertandingan. Sang Serigala yang berhasil mengacak-acak kerajaan kali ini mencoba untuk mengacak-acak hutan yang dimiliki oleh EVOS Legends. Akankah mereka mampu mengaung? Apalagi setelah dia bisa menumbangkan sang raksasa. Pastinya ada mental boost yang terjadi dalam tim Genflix Aerowolf. Yes, gue setuju banget adrenalin yang sudah didapatkan oleh Genflix Aerowolf tadi dari match pertama, match pembukaan yang berlangsung dengan sangat sengit dan Legends. Sang Macan Putih memasuki hutan Lenopton untuk mempertahankan posisi mereka di upper bracket. Ini dia EVOS Legends. Yoi banget, ada Ultimates, REKT, Vertic, Luminaire, dan juga Clover. Yes, lihat sang bayi macan masih berada di garis tengah. Dan Yes. bakal menjadi ujung tombak tentunya abang-abangnya sang macan dewasa, macan putih bakal mengawal pergerakan sang bayi macan untuk kali ini. Karena akankah bayi macan diturunkan? Karena kalau misalnya iya, berarti kali ini sang kumpulan serigala berhasil memakan bayi raja, bayi alien, dan juga bayi macan. Benar-benar pertarungan hutan yang sangat luar biasa akan ditampilkan oleh kedua tim. Lihat rovernya. Fredo dan juga Ray bakal head to head bersama dengan Clay dan juga Luminaire. Betul banget. Dan ada Anti-Match tentunya dengan Rinaspi. Dan juga tentu di gold lane Super Out melawan Clover. Dan yang terakhir, Vertic versus Bottle. Benar banget, ini adalah 5 head to head dari roster terbaik dari masing-masing tim. EVOS Legend dan juga Genflix Aerowolf. Dan kita segera masuk ke arah band pick-nya. Oke, kali ini sudah dua yang diamankan oleh EVOS Legends. Digi dan juga Angela diamankan oleh tim dari EVOS Legends seperti ini. ya menarik sih karena mereka ngebuang Digi dan juga Angela yang seringkali kita lihat menjadi salah satu faktor penentu kemenangan untuk EVOS Legends. Power pick Rex sendiri bahkan. Ya, bahkan mereka berani untuk ngebuang, pasti ada sesuatu yang disimpan oleh EVOS Legends sekarang dan mungkin akan diperlihatkan kepada kita semua. Dan apakah itu akan menjadi win-win yang kembali menjadi salah satu pick bagi EVOS Legends nantinya karena belum ada banning yang masuk dari Genflix Aerowolf. Oh sorry, kebalik tadi sih. Kenapa? Namanya kebalik tadi, makanya kok bingung saya ya kenapa yang di ban itu. Oh, makanya. Sama, gue juga pengen ngomong kok. Kok power begitu pick. gitu kan. Makanya Pan, tadi kita lihat juga Benedetta dari seorang anti-match yang memiliki win rate bagus banget. Opung coba komputer Pentium 1 ku. Coba saya cari dulu ya. Yes. Boleh, searching dulu. 83% berapa kali pick? Nggak kelihatan di sini. Oh iya, udah gemeter. Udah gemeter. 6 kali. 6 kali. 6 kali. Dan bahkan kalau ini bisa kita bilang power pick juga dari seorang anti-match yang Paku itu. Menjadi salah satu hero Rinasmi. Serigala berkumis tipis berhasil mendapatkan satu buah hero powernya. Gimana Opung dan juga Gio? Oke, apakah Wen bakal keluar sekarang? Karena seperti kita ketahui biasanya EVOS Legends mengingat kalau Wen-nya dilepas, mereka akan langsung mengamankan di first and second pick mereka. Dan terkadang kalau misalnya dia melepaskan Wen, bisa aja Clover mengambil ke arah Cloud dengan emblem supportnya. Oke. So, let's Tapi see. tergantung apakah strategi yang dilakukan EVOS Legend. Karena kita tahu sendiri dari Angela, hero power dari Rex sudah bisa Ada di-ban. Selena juga yang masih open. Ada sekarang. Selena. Betul. Selena kalau misalnya tiba-tiba Genflix ngambil oleh Clay, wah serem. Kalau dilepas sama EVOS Legends, Selena, Chow masih bisa menjadi opsi bagi mereka. Oke. Tapi kali ini Tapi- ternyata ada Granger untuk seorang Vergic sepertinya. Dan juga YP, Yip yang akan Luminaire. diambil. Luminaire itu kemarin dia head to head sama siapa ya? Gue lupa pas dia main pakai YP-nya ini, if-nya itu bagus banget. Jadi kalau kalian sadar, ada ketika Luminaire-nya itu diserang sama Parsha, Ya. dia buka ultinya, dapat upward, dia balikin bahkan musuhnya mati. Gila. Lupa gue lawan siapa head to head-nya. Wah, siapa ya? Kayaknya minggu terakhir ya. Iya minggu-minggu terakhir kok ya. itu. Onyx- Soalnya gue masih ingat. Onyx apa ya? Onyx apa RRQ? Gue nggak tahu. Pokoknya soalnya kalau minggu-minggu awal pasti gue udah lupa. Iya, terus Lumina memang pakainya di minggu akhir dan itu dia Selena muncul. Oh. Ke permukaan tapi tidak dengan Chow, tapi kali ini dengan Baxia. Baxia yang bakal coba untuk menabrak langsung ke arah backline dari tim EVOS Legends. Dan tentunya dengan adanya Baxia ini, kemungkinan satu hero favorite dari tim EVOS Legends bakal bisa di neutral counter. Uranus. Uranus dari seorang anti-match yang kita tahu Yap. cutting miniannya, timingnya. Ngeri.
timingnya sih, gue nggak ngerti kenapa ya. Timing dia tuh bagus banget. Uranusnya. Uranusnya timingnya bagus banget. Dan menurut gue dengan adanya cutting-cutting dari itu membuat distraction untuk tim Genflix Arrowwolf. Cutting lane, minionnya mereka masuk, terus landing phase-nya udah berantakan. Iya. Betul. Disinilah pilihan bijak ya. Bener, ada Alice juga. Iya. Tapi ada. Wen-Wen, Your team ini dia Wan-Wan. yang selalu kita bahas dan di-secure oleh Iya. EVOS. Tadi kalau mengingat soal Baxia juga ya, tadi Oji ngomong untuk masalah Uranus. Ini benar-benar pilihan bijak dari Genflix Arrowwolf. Terserah kalau EVOS nanti mau ngambil seorang Uranus untuk anti-match. Tapi dia udah preparation duluan untuk counternya siapa. Betul. Gue sih berharap apa? Apa tuh? Anti-match pakai Barat. Barats. Dia di counter kan Pak Witonya pakai Barat waktu itu sama Onyx. Yes, dia di target sih kemarin lebih tepat. Iya pas itu dia di target. Bahkan Barat itu emang buat anti-match. Khusus. Di khusus Spesial. buat anti-match. Khusus. Kayak ya udah lo ambil gue tau lo ambil Pak Wito, ambil Pak Wito. Gue kasih Barat. Tapi gue harap dari EVOS Legends juga anti-match ngasih tahu nih cara main Barat. Wah. Ngerti gak sih? Betul. Tantang Karena- saya siapkan diri Anda. Karena di Your game team di is game tadi banned. di match sebelum ini katanya goreng-goreng banget di arena ya. Digoreng-goreng banget sampai kayak kalau nggak salah sampai yang tangan kaki. Oh set, Yes bener banget. Jadi menurut gue taunting is real. counting is real. Taunting is real. Karena fight di playoff ini udah luar biasa banget Ji. Udah semakin memanas, ini partai hidup dan mati kasarnya. Yes. Do or die. Kalau kayak pertandingan pertama dan kedua tadi kalau nggak lolos sudah harus eliminasi. Tapi kalau misalnya di kesempatan kali ini masih bisa turun ke lower bracket. Iya, benar. Jadi mereka setidaknya agak lebih punya Your nafas team segar ya. is Yap. banning. Dan Barat, ternyata ya. Barat sudah diamanin. Seperti yang udah gue bilang. Bener nggak? Yes. Benar banget Oji. Yes, karena gue yakin ketika dia di counter kemarin, nggak menutup kemungkinan dia pengen nge-counter balik. Iya sih, mereka mau belajar dari kesalahannya juga tentunya. Ditambah Iya. lagi kalau misalnya dia pakai Baras, Wah, dari tim Genflix itu memaksakan keadaan untuk dua hero yang mungkin bisa dipick. Tiga. Pertama mungkin ke arah YSS, SS. Claude, Mhm. ataupun Kari. Oke. Mereka butuh hero-hero yang bisa mempunyai item-item Demon Hunter Sword. Oke. Yang bisa menghancur tank. Iya, benar banget. Anti-tank. Walaupun Anti-tank. Kari is number one menurut Yap. gue ya. Cuma Your team Kari itu is cukup banning. lama untuk farmingnya. Oke, tapi ternyata Lancelot yang akhirnya di-ban oleh EVOS Legends karena dari Genflix Arrowwolf sendiri. Hero untuk battle belum muncul di permukaan. Benar, karena langsung di ban juga tadi ada Lancelot. Karena EVOS Legends mereka juga harus bermain hati-hati. Lancelot bisa memberikan burst damage, bisa langsung lompat ke Your belakang. team is picking. Dengan adanya puncture dan lapu-lapu dibuang oleh Genflix kali ini. Iya, Lapu-lapu lapu-lapu. dibuang, EVOS Legends berhasil mendapatkan kesempatan untuk Uranus. Tapi menarik loh, Apa tuh? karena if salah satu yang bisa ngelawannya adalah lapu-lapu. Iya. Tapi Genflix mereka nggak mau pakai lapu-lapu, mereka ngebuang lapu-lapunya. Karena mereka udah tahu, mereka punya Pak Wito. Mereka udah punya pakai itu, Iya. mereka langsung buang. Tinggal Buang satu, aja. tinggal satu. Mereka tuh harus ngamanin gold laner dari seorang super awat. Nah, super awat di sini parsanya udah diaman dan jangan lupa, Masih ada super Alice. awat adalah salah satu Alice is okay. Alice. Satu lagi, Apa dia player assassin loh. Iya. Hayabusa masih free. Ya, Hayabusa untuk seorang one-one sih cukup mengerikan ya. Iya, apalagi kalau misalnya yang digunakan Hayabusanya adalah salah satu mantan player assassin ya. Cuma ya gitu, karena mantan itu Mantan. terkadang muscle memory ada. Di jempolnya ini tuh mereka punya muscle memory. Maksudnya semakin banyak bermain jadi Lebih- tahu. Ya, Nah, muscle tapi- memory. Cuma kan beberapa belakangan ini kita jarang banget melihat awat pakai Hayabusa, bahkan belum pernah setahu gua. Hayabusa sih, kalau menurutku Hayabusa juga cukup Ini bagus untuk berhadapan dengan One-One Ini terutama. enak banget Pum, Iya. lihat lembek 4 biji lembek. Empat-empatnya bisa. Empatnya bisa dimakan. Tadi Shadow gue kill. kira bakal Parsha dan Parsha ini bakal Hmm. makanin one enak banget karena yang cover pun Luminar bakal bisa dibalesin. Yap. Cuma- Atau Ya, Hayabusa jungler Hayabusa Alisai. jungler berat menurut gua. berat. YSS karena taruh di tengah, Hayabusa biar di mid. Tapi gue gak ada yang tahu Betul. apa yang bakal dipakai. YSS sih. Apa? Change Change. dan Cloud. Wow. Mereka Wow. pilihan gue cuma Bold. 3. Di situ karena 3-3 ini kenapa gue bilang tadi opsi pertama YSS? YSS. Tahu gua beberapa belakangan ini botol pakai YSS. Ah, Ya kan, salah satu comfortnya juga. Tapi Hmm. ternyata dia lebih milih ke arah Cloud. Cloud. Nah, concernnya ke arah Cloud ini adalah ketika dia punya hero di early game yang punya damage, yang bisa ngasih space dia untuk farming. Macam Baxia, Selena, dan Selena. Pakuito. Betul, betul. Ini sih menarik banget ya. Dengan adanya 3 hero support, kalau menurut Oji juga tadi, ada Selena yang tentunya akan memporak-porandakan daerah mid, terus juga ada Change, terus nanti kalau misalnya Baxia juga rotasi, itu membuat seorang battle bisa leluasa untuk melakukan jungle. Uranus, oke.
Uranus. Bener nggak? Terakhir sendiri baru keluar Uranusnya Ini untuk Uranus. anti-match. Ini baru berat untuk Oh, Cloud. oke. Ini berat untuk Cloud di early. Di early. Tapi di late game Bisa. Bisa. Macam-macam. THS ada. Dia bakal bisa makan semua sih kalau dilihat ya kalau gue bilang. Apalagi dengan ada udah jadinya nanti Demon Hunter Sword ya. harusnya sih di menit 4 ya. Ini EVOS harus hati-hati sih. Oke. Kalau dia farming cepet, Yap. menit 4 mungkin atau 5 dapat DHS, gua lihat potensi tim fight tinggi banget di sini Opung Wawa. Oke. Nggak akan jadi pertarungan yang monoton. Bener, apalagi dari kedua tim ini mereka punya early game yang cukup kuat. Ada Popol Kupa, ada Selina. Ya. Oke, tapi kita langsung saja masuk ke Lane of Dawn. Ini adalah pertarungan di hutan Lane of Dawn. Siapakah yang berhasil mendapatkan title Raja Hutan? Akankah EVOS Legends yang sudah lebih dulu menempati upper bracket? Ataukah Sang Serigala Pemburu Macan? Ini di game pertama di match yang ketiga, akankah Genflix berhasil menerkam Sang Macan Putih? Apakah sebaliknya ya? Kita bakal langsung masuk ke Lane of Dawn karena lihat coachnya udah pada mundur langsung dari player desk dan langsung ada botol yang berhasil mendapatkan purple buff tanpa ada hambatan sama sekali. Betul sekali, dan juga dari seorang Versiknya sudah mengambil orange buff juga tanpa hambatan. Dan kalau kita lihat Fredo Kitty kali ini mencoba untuk mempok ke arah orange buff milik seorang Battle. Tapi RKT Opung Wawa kita lihat dia berhasil mencuri jungle sedikit demi sedikit itu. Betul, itu penting banget tuh. Matters loh. Yes, itu penting banget karena 5 menit awal jungle bakal sangat menggantungkan XP-nya dia dengan gold. Dengan para jungle monster. Apalagi jungler. Jungler terus. Apalagi jungler yang terutama yang dia makan kepotong di arah lane dan dia harus dapetin satu buah jungle dan kalau dia amanin seperti ini, akankah tertinggal sedikit antara botol dan juga versi? Apalagi kalau kita tahu dari Battle ini membutuhkan banyak sekali XP sampai nanti ke arah late game-nya. Yes. Jadi mau nggak mau. Beberapa Dia blessing bisa dua telah blessing. dikeluarkan di arah mid lane sepertinya untuk eliminir terlebih dahulu saja botol menuju ke arah top lane. Berarti dia keluarin blessing duet sekarang. Ketika nanti Turtle dia nggak punya blessing duet. Iya. Dia nggak punya blessing duet tentunya. 30 detikan ya, banyak. 30 yang- lebih. Ya, Di 30 level detikan. seperti ini 30 lebih, tapi lihat Clover belum punya cross buff dan dipaksa begitu saja. Masih ada satu buff flicker. Ya DKT di arah bottom lane mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim Genflix Shadow Wolf. Iya benar banget, penjemputan dari seorang RKT kali ini membuat seorang Clover bisa pulang. Tapi dia harus kalah lane sepertinya kepada arah seorang Watt. Dan Battle kali ini mencoba untuk mengambil jungler dan kita lihat Turtle yang pertama sudah mulai hadir di Lane of Dawn. Alright, bukan hanya itu aja. Batal coba untuk dapetin purple buff yang kedua tentunya. Tapi Fredo Kitty bersama dengan Clary, Nasmi juga udah membuka vision para pemain dari tim EVOS Legends. Udah stand by on position. Kali ini Versik bakal coba untuk membantu. Coba untuk mencolek Turtle yang takut air. Sedangkan ada RKT yang belum level 4. Belum level 4, membuat RKT harus hati-hati nih kalau kita lihat Nasminya udah terlalu berada di depan. Mencoba untuk menumbangkan seorang RKT atau Versik di sana. Aduh, ubur-ubur ikan lele terkonek ke arah seorang Versik. Oke, Dan- tapi kali ini kita lihat Versik menuju ke arah Turtle-nya. Ward manipulasi masih coba ditahan oleh seorang Luminaire. Di depan sana botol yang berdekatan dengan arah Turtle dan Retribution seperti nggak bisa diamanin Versik. Dan Retribution diamankan. Blessing dua ke arah belakang. Rinasmi yang menjadi bujur dan Lia first blood bahkan didapatkan. 2 poin inilah double kill from Clay. Tapi Clay-nya tershut up. Anti-match masih mau lebih. Botol di depan sana. Dia bisa berikan anti-match. Versik. Satu yang terakhir. Oh my god. EVOS Legend kehilangan 3 poin. 3 poin harus diterima oleh Genflix Shadow Wolf. Bahkan seorang Clay-nya bisa mendapatkan double kill tadi kalau kita lihat Om Wawa. Yes. What happened Om Wawa? Ya kayak kalau kita lihat tadi memang persiapan dari Genflix Shadow Wolf ketika mereka melakukan serangan sampai Chang'e-nya juga ikut ke bagian dari Turtle. Tapi sebenarnya adalah poin kemenangan kecil juga untuk EVOS Legends Oh, ketika tapi mereka lebih bisa dari kali ini sekarang Doom Out bahkan bisa ditumbangkan oleh seorang Battle kali ini. Dan Battle di early seperti ini sudah mendapatkan 1 kill dan 3 assist. Botol tergigit begitu saja RKT menggunakan ultimate ya. Botol menuju ke arah bottom lane. Lihat gold yang dimiliki 10.000 lebih unggul dan bahkan kalau di posisi seperti ini agak sedikit menakutkan untuk EVOS Legends. Botol dengan hero cloud-nya hero scaling dan kalau di early game memiliki momentum gold yang banyak Opung Wawa itu bakal bisa sedikit mempercepat dia untuk jadi. benar. Dan juga dari EVOS Legends tadi aku belum sempat buat selesaikan ya. Ya. One-one-nya bebas di bottom lane.
Jadi one-one-nya masih belum ikut team fight, jadi masih untuk 4 melawan 5 bagi EVOS Legends. Itulah sebabnya kenapa tadi mereka bisa ditumbangkan di area dari Turtle. Tapi Bottle di arah bottom lane, dia nggak punya dia punya Blazing Duet. Lumina menjadi pilihan. Langsung ada Blazing Duet ternyata tidak memilih untuk mundur terlebih dahulu karena RKT mencoba untuk menggigit seorang Fredo Cutie di depan sana. Super out Sopriadi, Lele menunjukkan Luminar, tapi ternyata Luminar masih berhasil menghindari Lele dari seorang Clay. Iya, pergerakan dari Fredsik yang masuk ke arah mid kali ini mencoba untuk diganggu oleh seorang Clay dan juga Battle berada di garis depan dan Fredo Kitty harus mundur ke belakang, anti-match diam-diam Stucknya masuk ke putus. arah Clay. Stucknya putus Botol, stucknya putus, dia nggak berhasil mendapatkan cara anti-match. Tapi setelah Purple Buff kali ini, sepertinya tim dari Genflix Cyberwolf bakal coba untuk memaksakan menuju ke arah Turtle yang terhormat. Karena melihat posisi dari seorang Persik berada di arah bottom lane dan akhirnya menuju ke arah mid lane untuk tim fight di arah Turtle. Iya, oke kita lihat juga dari midnya War kali ini. manipulation telah dibuka begitu saja Tegi, kita lihat bahkan tidak ada satupun impact yang diberikan oleh seorang Fredo. Luminar, tapi Fredo Sakartul Mouse. Poin akhirnya diamankan, membuat EVOS Legends berkesempatan bersatu mendapatkan 1 poin. Seorang Arin Nasmi Flicker. masih bisa kabur ke arah belakang. Benar banget, flicker dari Rinasmi membuat dia masih bisa bertahan hidup. Dan kali ini Turtle yang kedua sepertinya tanpa ada gangguan dari Genflix Cyberwolf. Udah mulai dipokali oleh Persik, RKT dan juga anti-match. Oke, terlalu terburu-buru flame shot yang dimiliki oleh seorang Clay, but it's okay. Nice try untuk Clay di arah top lane sana. Membuat space di arah bottom lane. Botol tahu dia nggak bisa team fight. Dia Betul. kehilangan seorang Rinasmi dan juga Fredo Kitty. Yes, ini permainan yang bagus dari Genflix sebenarnya adalah mereka lebih menahan untuk tidak langsung melakukan team fight ketika mereka lagi kehilangan satu anggota. Mereka memilih untuk mengurangi field yang bisa dipakai oleh Wen ketika melakukan farmingan. Iya. Dan Sonata dikeluarkan ternyata di arah top lane sana. Rinasmi pun harus mengurungkan dirinya untuk nge-defense turret di arah top lane. Dan bahkan Botol dapetin satu Wow. buah purple buff. Wow. Untungnya versi menggunakan Granger. Karena kalau dia menggunakan Link atau dia menggunakan maybe Cloud, agak sedikit dependent dengan adanya purple buff. Iya benar banget, karena mana sangat berpengaruh kepada seorang Cloud ataupun juga seorang Lin. Dan kali ini kita lihat battle-nya udah leluasa aja untuk melakukan farmingan. Alright. Dengan 16.000 ini dimiliki EVOS Legends. Mereka mencoba untuk menyusul. Mencoba Fredo Kitty. Mencoba diserang begitu saja. Damage mereka terlalu besar. Tapi Super Out Sopriadi nggak bisa membantu karena nggak ada Meteor Shower. Mereka harus Iya. kehilangan satu Fredo Cutie. Itu adalah kehilangan yang menurut gua sangat menguntungkan EVOS Legends. Karena laning phase di arah bottom lane mereka bakal bisa dapetin satu buah turret. Iya, dan battle kali ini udah rotasi ke arah top lane, mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang anti-match. Bahkan Clay-nya, Rinasmi berada di garis depan kali ini, tapi di bottom lane Granger dari seorang Persik dan juga RKT berbahu-membahu untuk menghancurkan bottom lane-nya. Seperti yang udah gue bilang, itu adalah keuntungan yang penting. Kenapa? Gak bisa di-defense turret dari bottom lane. Mereka gak punya Fredo Kitty, RKT di depan sana. Tergame itu saja, ward manipulation. Tapi masih bola bila sana Blazing Duet berjalan. Blazing Luminar Duet. damage terlalu besar dan pasti ada flicker. Versing tertinggal seorang diri. Gak ada yang menemani. Luminar menjadi pilihan dan ditabrak dengan ban dalam dari seorang Fredo Kitty. Masih ada satu buah flicker. One datang. Crossbow yang udah punya. Tapi gak ada target di sana. Pertukaran 2 untuk 1. It's not worth it. Nah, it's not worth it sama sekali karena tadi kita lihat dari seorang Awat yang melakukan meteor shower ke arah bawah tapi tidak mendapatkan target apapun. Rinasminya pinter banget. Dia nunggu di mid. Tapi ternyata mencoba untuk melakukan knockout strike. Clearing minion agar mid lane tidak pecah. Anti-base di depan sana mencoba untuk menahan semua damage yang diberikan oleh tim Genflix Cyberwolf. Dan Sonata cover tembakan yang dilakukan oleh seorang Persik berhasil membuat kawan-kawan yang tidak memilih untuk mundur. Hampir saja tadi dari Abyssal Arrow milik seorang Clay mengenai seorang Persik, tapi Turtle yang kedua sepertinya akan segera Meteor diamankan shower oleh Persik. dikeluarkan. Botol datang dan lihat ini bisa diamankan oleh seorang Persik. Ward manipulation. Botol gak bisa pulang. Mau jadi goyang. Ihsan Luminar berhasil mengkawal pergerakan dari seorang Bayi Macan. Bahkan tadi kalau dari battle sendiri sudah mengeluarkan Blazing Duet, sayangnya tidak bisa mendapatkan siapa-siapa untuk di-kill. Ya Opung Wawa itu terlalu slow untuk seorang Botol bisa masuk. Karena mungkin kayaknya di situ stucknya hilang deh. Yes, dan juga kayak tadi positioning dari pembukaan untuk real world manipulation itu yang membuat Genflix Cyberwolf agak sedikit sulit untuk bisa masuk. Dan kalaupun mereka coba untuk masuk tadi, mereka gak boleh terlalu lama berada di dalam wilayah dari real world manipulation. Iya bener banget, dan kita lihat udah ada meteor shower dari seorang Watt kali ini mencoba untuk clearing minion aja. Nggak mau terlalu berlebihan atau overcommit karena di mid-nya sudah ada Versik, Luminar dan juga RKT. Dan Rinasmi seperti akan dikejar-kejar oleh rekannya. Oke, satu poin diamankan di mana itu berada ternyata di arah bottom lane. Ganking ini dilakukan 3 versus 1 berhasil mendapatkan satu buah anti-mage. Meanwhile, purple buff harus dihilangkan. Ditukar dengan satu buah turret menurut gua masih worth it di menit yang ke-8 kali ini.
Yes. Worth it, totally worth it dengan satu turret. Ditukar dengan satu buah buff, tapi ternyata Clover membalaskan kalau ini tidak akan jadi untung untuk tim Genflix Sarawak. Dia Iya. langsung mendapatkan satu buah turret tambahan di arah top lane untuk tim EVOS Legends. Iya, bahkan dari bottom lane-nya milik EVOS Legends sudah harus terpok oleh minion. Dan battle kali ini mencoba untuk menambah pundi-pundi gold terlebih dahulu. Dan tentunya dengan stack yang dimiliki sekarang, dia udah prepare banget untuk nanti war berada di mid. Kalau menurut gua dari botol dia gak mau memaksa tim fight terburu-buru. Karena kali ini dia harus tahu posisi keberadaan dari seorang Luminaire. Karena gua yakin botol ini bakal mengarah ke Luminaire. Karena dia bener-bener gak bisa bergerak kalau Luminaire-nya gak tahu di mana beradanya. Benar, dan juga sebenarnya ada satu fun fact sih buat Genflix Sarawak. Boleh? Ya, mereka adalah tim yang sangat-sangat jarang untuk membeli Death Blade ataupun Necklace of Durance. Menarik. Jadi bisa dibilang mereka mengandalkan burst-nya. Mereka sangat-sangat mengandalkan damage burst. Damage burst dan tentunya mereka mengandalkan damage burst-nya kan dari seorang botol dengan Demon Hunter Sword-nya. Oke, tapi untuk Ya. kali ini agak sedikit berat ketika botol terpick off. Kalau botol terpick off, kemungkinan besar untuk mereka menemukan seorang Uranus ini bakal sedikit kecil dan bahkan dibalikan keadaannya oleh seorang Uranus. Iya, dan Kita lihat, Clay-nya Oscar kali Collection ini. dibuka dan langsung dihilangkan begitu saja. Meteor Shower gak bisa membantu pergerakan dari seorang Clay. Seperti yang udah gue bilang, posisi dari Luminaire ini harus dicari dulu oleh seorang Predator Cutie. Iya, dan kita lihat juga Lord sudah mulai hadir. Good morning sunshine for Lord. Dan di situ udah ada Fredo Kitty, tapi Oh diam-diam my. battle yang mendapatkan satu orang Versik. Bahkan dengan Blazing Duet ya Versik harus tertumbang. Sementara itu di mid lane kali Rinasmi menjadi bulan-bulanan. Belum ada crossbow tank dari seorang Clover. Mas bisa mundur ke belakang seorang Rinasminya. Oke, tapi lihat crossbow of tank-nya nggak berhasil nyala. Flicker yang dilakukan Rinasmi adalah keputusan yang cukup tepat. Karena satu kali lagi weakness point-nya pecah. Itu bakal nyangkut di arah sana. Dan untuk kali ini, para pemain dari tim Genflix Sarawak, mereka berkesempatan untuk mendapatkan Lord yang terhormat. Lord kali ini belum dicolek sama sekali karena kemungkinan besar Genflix Sarawak pengen 1 poin tambahan atau 1 objektif dulu sebelum dia memastikan diri mendapatkan Lord yang terhormat. Mau nggak mau sih dari Genflix harus numbangin Luminaire dulu. Karena Yuki ini sangat mengganggu. Bahkan kalau misalnya mereka mau inisiasi ke arah Lord, mereka akan cukup kesulitan kalau masih ada Luminaire. Oke, bahkan Luminaire kali ini yang bakal coba untuk nge-cover para pemain dari tim EVOS Legends. Versik is coming. Rinasmi udah punya dengan stacknya full. Clover menuju ke arah belakang. Knockout strike telah dikeluarkan. Menuju ke arah Rinasmi. Crossbow yang udah hilang. Dan ternyata langsung ada terbang. No! Menuju ke arah belakang. Menuju ke arah jungle. Tapi di belakang sana, Predator Kitty hanya membaik time saja. Gak ada poin tukar di sana. Benar banget, dan battle yang berada jauh kali ini sekarang melakukan coba untuk menyerang lebih dalam lagi, tapi diam-diam Luminaire yang mencoba untuk mendapatkan 1 kill, bahkan 2 di sini sudah harus tumbang, bahkan double kill diamankan oleh seorang Luminaire, tapi dia mau lebih, Wattnya harus tumbang, ditahan Clover. Ini membuat EVOS leluasa sekali untuk mendapatkan Lord yang pertama. Oh my god, permainan yang luar biasa. Lihat, dipaksa masuk ke botol. Win of Nature dibuka, tapi ternyata Rek memberhentikan pergerakan dari satu buah Blazing Duetnya Opung Wawa. Yes, ini adalah pertukaran yang sangat-sangat tidak menguntungkan Genflix Sarawak. EVOS Legends memaksimalkan keunggulan mereka. Mereka juga punya Wan Clover yang sudah berhasil untuk mendapatkan item 3. Item yang benar-benar menjadi core untuk Wan kali ini. Oke. Dan ya mereka tinggal main lebih positioning, main lebih safe di belakang. Dan ini bisa menjadi game milik EVOS Legends. Kalau Bener banget. posisi mereka nggak bisa diganggu, ada Eve terutama. Yes, bukan hanya itu aja. Kita lihat di sini anti-match berada di garis depan. Dicoba dapetin last hit-nya, tapi ternyata tidak berhasil didapatkan. Meanwhile, kita lihat posisi dari Bapak Lord terhormat berada di arah top lane. Coba di cover begitu saja. Clover di arah bottom lane. Coba fokus menuju ke arah ini. Biar tercoret di arah top lane sana. Para pemain dari tim EVOS Legends stand by all position. Lumina mencoba untuk membuka, tapi ternyata Blazing Duet Blazing dibuka Duet. lebih dulu. Untuk mendapatkan 1 buah Lord. Ward manipulation Ward dibuka. manipulation. Menuju ke arah belakang. Nggak ada cover sama sekali. Dan bahkan lihat versi Play. Deadson datanya terlalu besar. Membuat 1 player dari tim Genflix Sarawak harus hilang. Super Minion masih berada di 3 lane yang berbeda. Dan bahkan fokus di arah top lane-nya. Ini bencana. EVOS Legends mulai masuk menuju ke arah base dari tim Genflix Sarawak. Dan kalau kita lihat Clover ya udah mendapatkan crossbow of tank, tapi belum mau dikeluarkan karena masih mencicil dari Fredo Kitty, dan keluarnya dikeluarkan, bahkan menumbangkan satu orang my baksialnya God. kali ini. Ini harus hilang. Fokus ke arah base-nya. RKT EVOS Legends. Dinasti mencoba untuk meng-cover. Masih ada Kronos saya dengan Blazing Duet. Dari belah sana memfokuskan mudah para pemain EVOS Legends. Masih Masih. bertahan. Latih Rinasmi. Masih ada Crossbow of Tank. Dan oh my god. Wow. Meteor Shower dari Super Rawa Sopriadi ternyata gak bisa mengusir Lewat para pemain EVOS manipulation. Legends. Ini Wow. bencana. Serigala harus termakan macan di game yang pertama. Game yang